Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut mengagungkan Tuhan pencipta alam. Jika kita merenungkan kasih dan penyertaan-Nya, maka kita akan berkata, jiwaku akan memuji kebesaran-Mu. Di minggu pagi hari ini, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 14, Besarlah Allahku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan bersama-sama mendengarkan nats yang akan menuntun kita dalam ibadah hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saatnya kita akan masuk dalam doa teduh. Mari datang mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Nya. Mari kita masuk dalam doa teduh.
Pertolongan kita dalam kebaktian minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus Bapakku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Jemaat silakan berdiri. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, mau pasrahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Mari dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Evangelis Ibu Jennifer. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu minggu dapat kami lalui dalam segala berkat dan anugerah-Mu. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami.
Ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu, tetapi seringkali kami tidak menaatinya. Kami datang kepadamu pagi hari ini memohon pengampunan daripada Tuhan. Engkau yang mengetahui pribadi lepas pribadi kami. Apa yang kami gumuli selalu dengan karakter hidup kami yang seringkali tidak memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskan setiap kami. Menolong kami agar dari hari ke hari kami diubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh percaya bahwa ketika kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, akan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Pagi hari ini kami mau membawa pujian dan syukur, bahkan setiap doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia pada minggu ini. Terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam ketambahan usia ini sehingga mereka semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani yang mencukupkan apa yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat rohani lewat firman-Mu yang terus menegur kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan rohani kami sampai pada hari ini dengan benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih semua jemaat-jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati ketika mereka bekerja dengan tulus, dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat kehadiran kami, sebagaimana Daniel dan sebagaimana tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, boleh membagikan kesaksian hidup mereka bagi rekan-rekan sekerja. Kami rindu supaya Tuhan memakai kami juga untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat yang kesulitan secara ekonomi, kebutuhan setiap hari, kami berdoa Tuhan, mari Engkau Allah yang akan memberkati dan mencukupkan dengan cara Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi masa depan mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua jemaat-jemaat-Mu dan anak-anak terkasih kami dalam pendidikan mereka. Kami mau berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah bersedia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan komisi-komisi sebagai pengurus. Engkau meneguhkan panggilan mereka hari ini ya Tuhan, dan biarlah pada minggu depan ketika mereka mengikuti pelantikan, mereka dapat menerima tugas dan tanggung jawab ini dan melayani Tuhan sepanjang tahun ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu. Mari Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mempercayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Hari-hari ini kami mengalami begitu banyak pergumulan secara khusus bencana alam yang terjadi di mana-mana. Untuk pemulihan dari bencana alam ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik bencana alam yang terjadi di Mamuju, di Kalimantan, di Manado, bahkan di daerah-daerah yang lain. Tuhan, mari Engkau campur tangan dan berkati, agar orang-orang yang ada di sekeliling mereka, orang-orang percaya juga boleh mengambil bagian untuk membagikan kesaksian hidup mereka lewat membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Jemaat-jemaat Tuhan yang tergerak hati untuk membantu setiap korban bencana alam, Tuhan pun akan memberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pemerintah yang saat ini sedang bekerja dalam pemberian vaksin corona. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa untuk pembangunan di bangsa ini, Tuhan juga terus memberkati agar setiap persoalan dan pergumulan tidak menghalangi, pembangunan tetap terus dapat berjalan, pemerintah dapat bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Daerah kami di tempat ini Provinsi Gorontalo, kami berdoa memberkati daerah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami berusaha, tempat di mana kami melayani Tuhan, Engkau berkati daerah ini dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga agar kehadiran kami di Provinsi Gorontalo ini boleh menjadi berkat dan boleh memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Kami berdoa untuk pastori yang saat ini masih terus dalam pengerjaan. Tuhan memberkati dan menolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bawa doa dan pergumulan kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Hal-hal yang mungkin istri, suami, anak-anak, bahkan orang terdekat kami tidak mengetahui. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyelidiki kedalaman isi hati kami. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dan kami gumuli, Engkau mengerti. Tuhan, kami berseru kepadamu pagi hari ini, meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, agar kami mampu melewati setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bawa doa dan syafaat kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian jemaat bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita mendengarkan kesaksian pujian dari pemuda. Silakan.
Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di bawah judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil yang tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan yang Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Hari-hari yang kita lalui sungguh dipenuhi banyak berkat-berkat Tuhan. Dengan penuh rasa syukur saat ini, marilah kita membawa persembahan kita sambil menaikkan pujian dari KPPK nomor 394, turunkan hujan berkat.
Saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan. Dimohon kesediaan Ibu Nurtiasi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, Bapa Tuhan Kerajaan Sorga, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kemuliaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, panjang minggu yang berkali-kali Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami. Bahwa kami boleh ada sampai hidup Tuhan, juga menemukan dan pertama besar Tuhan berkati bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami di hadapan Engkau. Sembahan yang ada adalah Tuhan Yesus, Engkau menciptakan dan memujikannya dan berguna Tuhan bagi pelayanan dan kami. Tuhan berkati pada setiap kami semua Tuhan pada pagi hari ini yang datang kepada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan selamat ibadah kami hanya di dalam anak kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Kekuatan dalam hidup kita hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Bergantung terus pada firman-Nya agar setiap hari kekuatan baru dapat kita rasakan. Dengan penuh iman, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus.
sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Makasih dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Kekuatan dalam kehidupan kami hanya kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah menghadapi apapun. Kami akan tetap terus berdiri di tengah badai dan pergumulan. Karena kekuatan kami adalah daripada Tuhan. Berkati pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Agar sebagai orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengikuti Engkau dalam kehidupan kami selama bertahun-tahun, bahkan telah mengakui Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh menjadi alat Tuhan untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi murid-murid Kristus yang siap untuk menuai bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini. Ajari kami, tegur kami, didik kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, dan berkatilah semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mengucap syukur pagi hari ini di Minggu pagi. Di tengah-tengah begitu banyak berita, bencana alam, bahkan mungkin di antara kita mengalami banyak pergumulan, Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada di rumah Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah penyerahan diri kita pagi hari ini di hadapan Tuhan boleh menjadi kekuatan secara pribadi dan juga dapat membawa kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih dengan tema tetap kuat. Dan jika Bapak Ibu Saudara melihat goal setting yang ada di buletin Bapak Ibu, itu goal setting kita pada tahun ini adalah memandang ke depan dan terus berkarya bagi Kristus. Tema ini akan mengarahkan kita untuk berbuah. Berkarya itu melakukan sesuatu, begitu ya. Jadi selain kita sendiri yang dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, tema gereja tahun ini mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya belajar, menggemukkan diri kita lewat firman, tetapi kita belajar untuk berbagi, ya, berkarya bagi orang lain. Sehingga terlihatlah firman yang kita terima selama ini, sehingga kita boleh pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pada bulan ini, di bulan pertama, bulan Januari, kita belajar dengan tema tetap kuat. Kalau kita kuat, kita bisa menguatkan orang lain, tentu saja. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kita bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita lemah, bagaimana kita mau berkarya? Begitu ya. Jadi kita terlebih dahulu harus kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang mempermuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertemu dengan banyak orang yang hari ini berusaha untuk terlihat kuat. Meskipun sakit, dia berusaha menunjukkan bahwa dia kuat. Itu positif Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kekuatan dia peroleh adalah hasil dari penyerahannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kekuatan yang dia peroleh hanya untuk sebagai status saja di media sosial mungkin, atau kekuatan yang dia peroleh supaya dia tunjukkan bahwa dia baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara sangat miris sekali. Karena hari-hari ini, ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, seorang bidan yang sangat cantik dari Bali bunuh diri. Wah, sebelumnya dia memposting foto-fotonya
Saya lihat cantik sekali begitu ya, seperti artis. Tapi ternyata ada sebuah pergumulan. Orang melihat di media sosial luar biasa, senyumnya, semangatnya. Tetapi ternyata ada sesuatu yang dia simpan di dalam dirinya. Itu yang saya katakan, ada orang-orang yang terlihat kuat hari-hari ini, tetapi rapuh di dalam kehidupannya secara pribadi. Kadang kita juga menguatkan orang lain ketika orang lain share tentang keberadaan mereka mungkin di media sosial dan kita berkata, kuat ya, yang kuat, kamu pasti bisa melewati. Positif Bapak Ibu Saudara, kita menguatkan orang lain. Tapi mari kita belajar, saat kita menguatkan orang lain, apakah diri kita juga memiliki kekuatan dalam menghadapi persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Tahun ini kita dibawa di tema bagaimana kita harus berkarya, melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memastikan diri kita kuat. Ada beberapa dampak dari perilaku manusia yang tidak benar. Contoh, perilaku membuang sampah sembarangan. Ya, beberapa waktu ini terjadi banjir di Manado dan orang bikin status ya, karena sampah-sampah di laut itu kemudian jadi di darat begitu ya, di mall itu penuh dengan sampah. Dia katakan laut mengembalikan kembali sampah-sampah yang dibuang oleh manusia. Itu dampaknya. Ya. Dari sesuatu yang kita lakukan yang melanggar pasti ada dampaknya. Kecelakaan terjadi kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak menaati aturan. Terjadi kekacauan karena orang-orang tidak lagi melakukan kewajiban mereka. Tetapi juga ada dampak dari perilaku yang benar. Kita tetap sehat, ya, dengan menggunakan masker kemana saja, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan ada dampak-dampak positif yang lain dari hal-hal positif yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa kita semua untuk belajar dari kebenaran firman yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Apa dampak yang terjadi saat orang percaya berserah kepada kekuatan Allah? Saya mengambil satu kata dampak. Kenapa? Karena kita mau berkarya. Begitu ya. Ayat 7 ini merupakan ayat sentral dari renungan kita pada hari ini. Saya baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus dan kawan-kawan merasakan bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami dan mereka mampu, itu kekuatannya berasal daripada Allah. Ketika Rasul Paulus dan kawan-kawan merasakan kekuatan yang memberkati mereka adalah kekuatan dari Allah, apa dampaknya Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dalam kitab Korintus ini sudah berbicara tentang pelayanan Paulus. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil Paulus, awalnya Saulus, untuk melayani. Di kitab Korintus ini sudah berbicara tentang pelayanan Paulus. Bagaimana Paulus melayani dan bagaimana Tuhan mengizinkan Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus yang penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus mencatat di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Injil itu sudah diberitakan. Ini di orang-orang di Korintus ini bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar. Pemikiran-pemikiran mereka adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Karena daerah itu adalah daerah kaya. Tapi ada pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Injil terus diberitakan, Injil terus disampaikan, tetapi ada orang-orang yang menolak Injil itu. Tetapi Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.
oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan. Rasul Paulus menyadari bahwa karena kemurahan Allah pelayanan ini diberikan kepada Rasul Paulus. Jadi apapun yang dihadapi oleh Paulus, Paulus tahu bahwa pelayanan itu adalah kemurahan dari Allah. Kalau Allah memberikan kemurahan, siapa yang tidak mau terima Bapak Ibu Saudara? Allah berkemurahan, bermurah hati. Wah, kita semua rame-rame mencari kemurahan Allah. Bagi Paulus pelayanan adalah kemurahan Allah bagi dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kami tidak tawar hati. Dia tahu pelayanan ini berdasarkan kemurahan Allah. Dia tidak tawar hati menerima pelayanan itu. Kenapa Rasul Paulus berkata tidak tawar hati? Apa yang dialami oleh Paulus sebenarnya Bapak Ibu Saudara? Kenapa pelayanan ini harus disertai dengan perasaan jangan tawar hati? Ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh orang. Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Paulus ini sebenarnya mau membuka diri. Saya menyerahkan diri, menyatakan kebenaran. Untuk apa? Supaya kalian bisa mempertimbangkan apa yang saya sampaikan. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pelayanan yang menuntut bagaimana kita bisa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan terhadap jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jadi pelayanan itu Bapak Ibu Saudara bukan ketika dilantik, selesai, Bapak Ibu Saudara datang, gereja bersih, oh itu bagian dari pelayanan hamba Tuhan, majelis. Kita datang ruangan ini bagus, itu adalah bagian dari pelayanan, bukan Bapak Ibu Saudara. Ini penting, kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana kita teratur dalam beribadah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menunjukkan diri kita untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Pelayanan ini tidak mudah dihadapi oleh Rasul Paulus dan teman-teman. Tetapi mereka menunjukkan bagaimana mereka menyatakan kebenaran kepada orang-orang itu. Tidak menyimpang dari kebenaran. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah membuka diri, menyatakan kebenaran, tapi masih tertutup. Paulus bilang, Injil tertutup buat orang yang akan binasa. Siapa yang tidak mau menerima Injil, Rasul Paulus bilang, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Pelayanan yang kita terima adalah pelayanan di mana Kristus diberitakan lewat diri kita. Yang kami beritakan adalah Kristus. Sehingga menjadi seorang pelayan Tuhan adalah menjadi teladan. Kalau ada pelantikan, begitu, mau pelantikan majelis, pelantikan pengurus komisi, agape ministry dan seterusnya. Di terakhir itu ditanya, apakah saudara bersedia menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani? Nah, ini adalah tugas yang sangat berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah panggilan yang diberikan. Dan kita sebagai orang percaya sebelum kita berkarya, dampak dari kekuatan yang kita peroleh di dalam Allah adalah kita tidak menjadi tawar hati. Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati kalau ada orang-orang yang tidak menerima kebenaran dari kesaksian hidup kita. Jangan, tetap terus melakukan kebenaran. Rasul Paulus tidak kemudian kendor dan berkata oke, karena Rasul Paulus melayani di berbagai daerah sampai ke Asia. Dia bisa tinggalkan Korintus. Kalau kalian menolak Injil, saya tinggalkan, saya pergi ke daerah-daerah yang lain. Tetapi itu tidak dilakukan Paulus. Surat
Korintus ini sampai 2 kali ditulis. Kenapa? Betapa seriusnya Paulus bagi kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Kami menerima pelayanan ini dan kami tidak tawar hati. Kenapa? Karena kekuatan yang kami peroleh dalam melayani Tuhan adalah kekuatan daripada Allah. Di luar sana Bapak Ibu Saudara akan menjalani panggilan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Mungkin ada orang yang menolak, ada orang yang mencibir kita. Jangan tawar hati, karena kita memiliki kekuatan daripada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita dituntut sekarang untuk keluar berkarya. Jangan tawar hati, terus lakukan yang terbaik bagi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu, kita tidak bisa memprediksi kapan kematian kita. Di tempat mana lagi yang akan terjadi gempa bumi? Di tempat mana lagi yang akan terjadi banjir? Atau musibah bencana alam yang lainnya? Kita tidak bisa memprediksi. Yang perlu kita siapkan adalah diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan sebagai pertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kesiapan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di akhir hidup kita. Saya bertemu dengan beberapa orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di akhir hidup mereka, ini satu kesaksian. Dia bukan hamba Tuhan, dia adalah seorang pekerja di gereja yang begitu setia. Meninggal karena sakit yang dialami. 2 minggu kemudian salah satu anaknya menelpon dan berkata, kami ingin berbagi berkat dari Opa. Saya dengan suami sharing dan berkata, Tuhan, seharusnya kami yang mendukung mereka dalam duka cita. Tetapi justru dia meninggalkan sesuatu untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah meninggal, sudah dikubur. Tapi anak-anaknya berbagi berkat, berkata, ini berkat yang Tuhan berikan untuk Opa dan dibagikan bagi hamba-hamba Tuhan. 2 kali kami mengalami hal yang demikian. Yang satunya saya sudah pernah menyaksikan itu beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu Saudara, sedikit waktu lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Dengan cara apapun Bapak Ibu Saudara mendengar berita sekarang hari-hari ini sudah waktu Tuhan. Terjadi bencana alam di mana-mana dan bukan cuma di satu tempat. Bencana alam terjadi secara musibah, virus terjadi secara global. Tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang Bapak Ibu Saudara siapkan? Apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara siapkan hari ini? Apakah kematian kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa dampak saat kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita? Ayatnya yang terakhir berkata demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di tengah-tengah beratnya pergumulan, ada orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Dan ini membuat Rasul Paulus melimpah-limpah dengan syukur. Kekuatan yang dia peroleh dari Allah, dampaknya adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kekuatan, tetapi kita tidak pernah mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam melewati tantangan-tantangan di mana kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, ayat yang 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak putus asa. Namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara. Wah, membawa kematian Kristus di dalam kehidupan mereka. Sekali waktu ada saatnya di mana mereka akan mati. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Membawa kematian Kristus. Bisa saja di dalam waktu pelayanan ada orang yang menolak, ada orang yang tidak suka. Sekarang Bapak Ibu Saudara, orang bisa melakukan apa saja. Dia tidak mau lihat itu siapapun, mau pejabat tinggi kah apa, mereka bisa melakukan apa saja. Bisa mati di tengah-tengah pelayanan yang mereka kerjakan. Tetapi
lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal. Pernah Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini? Habis akal. Gak tahu lagi mau lakukan apa. Manusiawi berarti ya. Karena ini dialami oleh Paulus. Tapi Paulus bilang apa? Tapi kami tidak putus asa. Sudah tidak tahu lagi melakukan apa. Tuhan, masalah ini terlalu berat. Pergumulan ini berat dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan. Saya tidak tahu lagi mau buat apa. Ini usaha sepertinya sudah tidak bisa bertahan atau apapun yang kita alami. Kita bisa habis akal, tapi jangan putus asa. Paulus dan kawan-kawan mengalami kehabisan akal, tidak tahu mau buat apa. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka berasal daripada Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur Paulus. Melewati pergumulan demi pergumulan yang sangat berat, dia tahu bahwa kekuatannya berasal daripada Tuhan. Dan dia harus belajar untuk mengucap syukur. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini? Belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari-hari ke depan pun mungkin kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus. Habis akal, ditindas, dianiaya. Tapi biarkan kekuatan demi kekuatan yang akan menyertai perjalanan kehidupan iman kita. Satu persatu Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini adalah agennya Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan? Di rumah. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, saya tidak melakukan apa-apa. Jadi berkat buat tetanggamu. Jadi berkat buat orang-orang yang kau temui. Pekerjaan saya di sini dan saya hanya berkutat di bagian ini. Jadi berkat kepada siapapun engkau temui. Kenapa? Kita sedang berkarya bagi Tuhan. Sedikit waktu lagi kita tinggalkan dunia ini. Kita meninggalkan jejak Kristus yang akan dibawa, diteruskan oleh orang lain. Jangan meninggalkan jejak kejahatan yang diteruskan oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya miris sekali. Saya tidak sanggup melihat video yang dibagikan di grup tentang anak-anak muda, bukan anak muda itu ya, mungkin sudah orang tua juga ada yang sudah punya anak. Buktinya salah satu ada anak bayi di situ. Diberikan minuman keras. Aduh, saya melihat itu seperti Yada atau seperti Joy begitu ya. Disuguhkan di mulutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu anak. Jahat sekali ini orang-orang sekarang Bapak Ibu. Oh, Tuhan, apa yang kita lakukan dengan generasi? Mungkin itu ada di sampingnya kita tidak tahu. Dia pergi kemana, mungkin itu adalah keponakan kita, saudara kita, tetangga yang kita kenal, kemudian dia pergi mana, dia lakukan kejahatan yang demikian. Apa yang kita kerjakan sebagai orang Kristen? Apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya? Adakah karya yang baik yang kita tinggalkan buat mereka? Siapapun yang kita temui. Ini banyak sekali orang-orang yang jahat hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan terus daripada Allah. Sehingga Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Memenangkan generasi demi generasi yang ada. Supaya mereka bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah akan belajar untuk mengucap syukur. Setiap hari. Bapak Ibu Saudara boleh punya pergumulan, silakan punya pergumulan apapun. Kita mengalami banyak pergumulan, memang kita harus mengalami banyak pergumulan. Tapi belajar untuk serahkan itu kepada Tuhan. Kuatlah secara pribadi. Berserahlah kepada Tuhan. Kalau engkau mau sharing tentang pergumulanmu, silakan. Tapi sharinglah bahwa engkau sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saya punya masalah, saya punya pergumulan, tapi saya bersyukur karena saya sudah punya Tuhan yang menguatkan saya sampai hari ini. Jadi kita bukan keluhan yang tidak ada jalan keluar. Yang orang lain pun yang mendengar juga, aduh saya juga bingung, saya tidak tahu mau bikin apa sama kau. Saya tidak tahu mau bilang apa. Kita sharing tentang pergumulan kita tetapi disertai dengan tapi saya tahu Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Jadi sharing tentang persoalanmu menjadi kekuatan juga buat orang lain. Bukan membebani orang lain atau mungkin membuat orang lain jadi apatis dengan kita. Aduh, malas kita baku dapat dengan dia. Kenapa?
Tiap hari cuma persoalan terus yang dia bilang. Tiada jalan keluar. Saya juga tidak tahu mau bikin apa. Tapi mari kita belajar. Berbagi pergumulan, tetapi juga berbagi kekuatan yang kita peroleh daripada Allah. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Bapak Ibu Saudara, biarkan pujian ini menjadi kekuatan dan juga menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari ini masalah semakin berat. Tetapi waktu kita bergantung kepada Tuhan dan menyadari bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Allah, maka kita tidak akan putus asa. Kita akan terus belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Dengan iman katakan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Selamat, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kami datang kepadamu Tuhan siang hari ini, saat kami menyadari bahwa kekuatan kami hanya daripada Tuhan, dan kami belajar bergantung penuh hanya kepada Tuhan, maka kami tidak akan putus asa dari semua perbuatan kebaikan atas dasar keselamatan yang telah Tuhan berikan, menjadikan kami tetap melakukannya apapun yang kami alami. Karena saat ini Engkau menempatkan kami untuk berkarya, berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Selama ini Engkau telah membimbing menuntun kami lewat firman-Mu. Saatnya kami berbagi pengalaman kehidupan kami dengan Tuhan untuk memberkati orang lain. Saat kami merasakan kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, melewati setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami belajar untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap hari, setiap saat, Engkau mendengar pujian indah dari kami. Saat kami mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah semua jemaat-Mu, telinga yang mendengar, hati yang menerima firman, agar ketika kami keluar dari tempat ini, saatnya kami melangkah untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, agar kami tidak menjadi lemah saat mengerjakan tugas dan tanggung jawab panggilan kami melayani Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada majelis yang akan menyampaikan warta gereja. Shalom. Warta jemaat yang ada, selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kalau ada jemaat yang baru, dipersilakan untuk melambaikan tangan saja. Masih yang lama, kita terus giat dalam beribadah. Hamba Tuhan, majelis mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang belum tercatat dalam HUT, dapat menghubungi majelis dan hamba Tuhan untuk didata. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang mendapat jadwal melayani agar sudah berada di gereja jam 9 pagi. Bagi pelayan yang tidak mengikuti doa persiapan, diharapkan untuk tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Ini sangat penting supaya kita ada kesehatian untuk melayani Tuhan. Jadi sia-sia kita sudah mempersiapkan diri belajar, tetapi kita tidak ikut persiapan doa. Jadi dihimbau untuk datang lebih awal. Untuk pengadaan pastori baru dibutuhkan AC 2 unit dengan estimasi dana 10 juta. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung, dapat menghubungi majelis. Jadi kita sama-sama mendukung supaya cepat terlaksana. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini boleh selesai. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Saja kita bangkit berdiri. Mari saling menyapa samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Bersama-sama kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan yang telah melawat kami hari ini melalui ibadah ini dalam pujian penyembahan dalam kebenaran firman Tuhan, meneguhkan setiap kami bahwa dikala kami berdiri kuat di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan, kami tetap siap sedia untuk melayani Engkau. Kami tidak akan tawar hati untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, dan biarkanlah kehidupan kami boleh berdampak bagi jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam takut akan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal memperlengkapi kamu dengan segala yang baik,
untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan segala pekerjaan dalam takut akan Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Mari ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan.